Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya lagi akan membahas mengenai soal teknis yang sesuai dengan modul P3K Pedagogi SIM PKB ya teman-teman. Sesuai gimana maksudnya Kak? Nah, jawabannya itu sudah tersedia sebenarnya di modul pedagogi ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung lagi. Nah, mari kita bahas soalnya ya teman-teman. Namun bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Soal nomor 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai. Nah, di sini aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kan ada transfer knowledge ya teman-teman, juga ada critical sama creative thinking, biasanya itu jadi satu, dan juga problem solving seperti itu. Nah, kalau yang communication ini tidak masuk ya teman-teman, itu hanya pengecoh saja. Nah, kita lihat di sini kata memecahkan masalah di sini jadi kata kuncinya ya teman-teman. Jadi kalau mau memecahkan masalah itu adalah problem solving, karena arti dari problem solving sendiri adalah pemecahan masalah ya teman-teman. Nah, ini sudah berkali-kali saya bahas seperti itu. Namun ketika teman-teman dihadapkan dengan soal lain yang mirip, kalian terjebak untuk menjawab opsi yang sama ya teman-teman dengan ini. Padahal sebenarnya berbeda. Kita lihat. Nah, ini dia. Saya buktikan bahwa soal yang tadi kalau mampu memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari itu masuk kepada yang problem solving ya teman-teman. Nah, ketika kita ketemu soal yang seperti ini, nah ini kan agak mirip ya teman-teman, juga ada memecahkan masalah di sini. Saya bacakan dahulu soal nomor 2. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah, merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai. Nah, di sini karena ada memecahkan masalah, jadi mungkin kalian berpikir itu adalah kata kuncinya seperti itu. Kita lihat, kita perhatikan dan kita pahami betul-betul ya teman-teman. Di situ memecahkan masalah bukan fokus utama di situ yang dibahas ya teman-teman. Jadi di sini fokus utama yang dibahas adalah berpikir kritisnya teman-teman. Jadi berpikir kritisnya itu merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah. Jadi bukan kemampuan untuk memecahkan masalah sehari-hari, namun berpikir kritisnya yang ditekankan. Maka dari itu, keywordnya itu bukan di memecahkan masalah untuk soal nomor 2 ini. Berbeda dengan soal yang pertama tadi. Jadi, keywordnya ada di berpikir kritis. Nah, masuk ke mana? Critical thinking ya teman-teman, karena memang artinya adalah berpikir kritis. Nah, kita lihat langsung di modul pedagoginya. Jadi, untuk berpikir kritis itu proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul ya teman-teman. Jadi walaupun ada kata memecahkan masalah, namun kita lihat kalau itu menjadi fokus ya teman-teman, memang peserta didiknya atau anak itu memang diharapkan dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, maka itu memang masuk ke problem solving. Namun kalau itu bukan fokus utama sebenarnya, namun di situ yang dibicarakan adalah berpikir kritis, walaupun ada kata memecahkan masalah, maka itu masuk ke critical thinking ya teman-teman. Semoga kalian tidak bingung-bingung lagi. Jadi kalau soal yang pertama tadi jawabannya adalah problem solving, namun kalau soal yang nomor 2 itu critical thinking ya teman-teman. Nah, ada yang bertanya, ngomong-ngomong di modul itu critical thinking sama creative thinking itu jadi satu. Nah, gimana kalau misalnya di soal nomor 2 ini juga ada creative thinking, Kak? Jadi kita jawabnya critical thinking atau creative thinking seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, walaupun di poin B di sini jadi satu, critical sama creative thinking ya teman-teman, namun di sini yang sesuai dengan kalimat ini tadi menunjukkan yang berpikir kritis ya teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini tetap critical thinking seperti itu. Soal nomor 3.
yang bukan merupakan aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik adalah, nah kita lihat di situ dari opsi A sampai E tampaknya sudah sesuai urutan ya teman-teman, namun kita cari mana sih yang paling tidak mungkin seperti itu. Nah kalau yang opsi yang A adalah menentukan masalah, logikanya kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah kita harus tentukan dahulu mana masalah yang mau kita selesaikan atau kita carikan solusinya. Lalu mengeksplorasi masalah. Mengeksplorasi di sini kan seperti menelusuri dan menemukan apa-apa saja yang terkait dengan masalah, seperti itu ya teman-teman. Lalu opsi yang C, merencanakan masalah. Nah, kata merencanakan masalah di sini agak janggal ya teman-teman. Logikanya masalah itu tidak untuk direncanakan ya teman-teman. Justru yang direncanakan itu adalah solusi atau pemecahan masalah. Seperti itu. Jadi agak janggal di sini. Kita lihat melaksanakan rencana. Nah, logikanya kalau kita sudah menemukan solusi, maka kita akan mempunyai rencana-rencana yang akan kita lakukan selanjutnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Setelah itu kita akan melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Lalu mengevaluasi. Selalu ada evaluasi di akhir ya teman-teman. Jadi itu masuk. Jadi yang tidak masuk itu adalah merencanakan masalah, karena dari sini sudah tidak mungkin ya teman-teman kalau masalah itu direncanakan. Ini tahapannya saya ambil dari modul pedagogik P3K SIM PKB ya teman-teman. Jadi 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik itu yang pertama adalah menentukan masalah dahulu. Di situ kita definisikan masalahnya, lalu menjelaskan permasalahan tersebut, menentukan kebutuhan data dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah, sehingga masalah tersebut bisa menjadi lebih detail seperti itu. Lalu juga ada mengeksplorasi masalah. Jadi di situ menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi dan menyatakan hipotesis, yaitu jawaban sementara yang terkait dengan masalah atau dugaan sementara ya teman-teman. Yang ketiga itu adalah merencanakan solusi. Nah, tadi merencanakan masalah, seharusnya merencanakan solusi. Jadi kan tidak masuk akal ya teman-teman. Kalau merencanakan solusi itu lebih baik dan lebih masuk akal seperti itu. Jadi di situ peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalahnya. Lalu setelah mereka mengembangkan rencana, maka akan dilaksanakan rencana-rencana tersebut. Lalu memeriksa solusi. Jadi pada akhirnya akan mengevaluasi seperti itu. Jadi urutannya seperti ini. Yang tidak mungkin tadi adalah merencanakan masalah ya teman-teman. Seharusnya adalah merencanakan solusi kalau berdasarkan penjelasan di modul ini. Soal nomor 4. Berikut adalah perumusan indikator kunci untuk KD menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kecuali, nah yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Jadi kita tetap harus mencocokkan dengan tabel KKO-nya seperti itu. Kata kerja operasional. Nah, kalau kalian sudah sering mengerjakan soal seperti ini, lama-lama kalian akan hafal ya teman-teman. Jadi kalau KKO ini masuk kepada C4 menganalisis. Jadi kalau KKO-nya itu masuk kepada C6 misalnya atau C3 menerapkan. Jadi kalau sudah terbiasa bolak-balik melihat KKO-nya, melihat tabel KKO-nya, lama-lama kalian akan hafal ya teman-teman atau sudah terbiasa seperti itu. Nah, kita lihat di sini KD-nya adalah menganalisis. Menganalisis ini adalah C4 ya teman-teman. Jadi masuk ke HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini kita tinggal lihat saja KKO yang sederhana ya teman-teman. Di sini antara mengkorelasikan, menyimpulkan, mengaitkan, dan menjelaskan itu yang paling sederhana adalah menjelaskan ya teman-teman. Jadi ini masuk kepada lot seperti itu. Namun kita buktikan saja bahwa ketiganya itu masuk kepada C4 menganalisis. Jadi mengkorelasikan, menyimpulkan, dan mengaitkan. Jadi kita lihat di sini, kita lihat di tabel yang menganalisis yaitu C4. Jadi tadi mengkorelasikan, lalu menyimpulkan, dan juga tadi kita lihat dahulu ya teman-teman, mengaitkan seperti itu. Nah, mengaitkan juga ada di sini. Jadi tiga-tiganya itu masuk kepada C4 menganalisis. Jadi yang menjelaskan tadi masuk kepada memahami ya teman-teman, yaitu masih di C2. Jadi masuk ke lot seperti itu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D.
Soal nomor 5. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar. Nah, di sini kalian jangan terkecoh karena di sini ada struktur kognitif, maka kalian akan menjawab kognitivisme. Padahal itu tidak mengarah ke situ ya teman-teman. Jadi tidak fokus ke situnya, namun kepada usaha pemberian maknanya ya teman-teman oleh peserta didik. Berarti di sini peserta didiknya aktif ya teman-teman untuk menemukan sendiri, lalu aktif berpikir dalam usaha pemberian makna tersebut, maka itu masuk kepada konstruktivisme. Jadi kalau konstruktivistik itu kan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita peserta didiknya aktif berpikir, menemukan sendiri seperti itu. Seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, khusus membahas mengenai membedakan teori belajar dengan mudah ya teman-teman. Silakan bagi kalian yang belum menonton videonya ditonton dahulu. Nah, di sini sudah saya ambilkan dari modul pedagogi P3K SIM PKB ya teman-teman sumbernya. Jadi kalimatnya itu sangat sesuai dengan soal yang tadi. Jadi menurut pandangan konstruktivistik itu mengemukakan bahwa belajar itu merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya dan memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Jadi itu masuk kepada konstruktivisme ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A, bukan yang E. Soal nomor 6. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif. Yang dimaksud berpikir induktif ialah, nah di sini teman-teman, jadi kalian mungkin pernah mendengar ya teman-teman dulu waktu mempelajari mengenai paragraf. Kalau di bahasa Indonesia teman-teman di mapel bahasa Indonesia, jadi ada istilahnya induktif dan deduktif ya teman-teman. Jadi kalau deduktif itu gagasan utamanya dalam suatu paragraf itu ada di awal, namun kalau induktif itu ada di akhir ya teman-teman. Nah, sama dengan berpikir teman-teman. Jadi kalau berpikir deduktif itu siswa berpikirnya dari yang umum dahulu baru ke khusus seperti itu. Jadi kalau yang umum dahulu itu siswa mempelajari teori-teori, lalu konsep-konsep seperti itu ya teman-teman, dan itu lebih ke guru ya teman-teman yang lebih aktif seperti itu. Jadi guru yang memberikan teori, yang memberikan suatu konsep. Jadi siswa itu tergantung kepada gurunya seperti itu. Baru mereka akan mempelajari hal-hal yang lebih khusus seperti itu. Jadi berpikirnya dari yang umum dahulu baru yang ke khusus. Nah, berbeda kalau induktif. Jadi kalau induktif itu kalau dalam paragraf gagasan utamanya itu ada di akhir ya teman-teman. Jadi anggaplah seperti kesimpulan, sama dengan berpikir teman-teman, sama dengan proses berpikir peserta didik. Jadi siswanya itu dituntut untuk menyimpulkan sendiri, jadi mereka itu akan aktif untuk berpikir, menemukan sendiri, lalu mereka mempelajari sendiri, tidak tergantung kepada guru seperti itu. Nah, di sini kita lihat teman-teman mana sih yang masuk kepada ilustrasi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau induktif itu siswanya yang aktif teman-teman. Nah, di sini opsi yang masuk adalah yang A. Kita pastikan kalau opsi B, C, D, dan E itu lebih masuk ke kebalikannya, yaitu deduktif. Nah, di sini yang B, siswa mempraktekkan teori-teori. Nah, logikanya kalau sudah dipraktekkan teori-teori tersebut, berarti kan mereka sudah mempelajarinya. Nah, mereka mempelajarinya di awal teman-teman teori-teorinya. Jadi mereka sudah diberikan oleh gurunya seperti itu. Jadi dituntut untuk berpikir dari umum ke khusus. Nah, kalau yang C juga sudah menguji konsep-konsep. Nah, sebelum diuji pasti diberikan dahulu toh sama gurunya seperti itu. Jadi setelah itu mereka bisa menguji konsep-konsep yang sudah mereka pelajari di kelas misalnya. Lalu opsi yang D, siswa menggunakan rumus. Nah, di sini sudah menggunakan, logikanya sebelum kita menggunakan rumus, mengaplikasikan suatu rumus, maka kita kan akan mempelajari dahulu rumusnya seperti itu. Nah, teori-teori tersebut akan diberikan sebelumnya ya teman-teman, seperti itu. Yang E juga siswa menyimak penjelasan dari guru. Nah, ini jelas sekali kalau ini masuk kepada yang deduktif karena siswanya itu kurang aktif lah ya teman-teman. Jadi yang lebih aktif itu adalah gurunya untuk memberikan teori, memberikan rumus, juga memberikan konsep-konsep, penjelasan dan lain sebagainya. Nah, jadi yang masuk itu adalah poin yang A. Kita pastikan di sini ini sudah sesuai modul ya teman-teman menjawabnya. Nah,
kita lihat ini berbeda ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan lanjutannya. Jadi kalau yang di atas itu adalah yang berpikir induktif. Nah, kalau berpikir induktif itu mementingkan pengalaman. Nah, sama yang seperti saya katakan sebelumnya. Jadi dikatakan mementingkan pengalaman berarti siswanya itu harus menyimpulkan sendiri. Jadi mereka aktif berpikir, intinya aktif belajar ya teman-teman. Jadi sehingga mereka mempunyai pengalaman seperti itu. Dan pada akhirnya dapat menyimpulkan sendiri apa yang sudah mereka pelajari. Nah, di sini jelas sekali mereka terlibat aktif ya teman-teman dalam proses belajar. Berbeda dengan yang deduktif ya teman-teman, ini yang induktif. Kalau yang deduktif itu jadi sudah untuk mempraktekkan ya teman-teman, karena memang sudah diberikan sebelumnya oleh guru dalam proses pembelajaran di awal ya teman-teman. Jadi berpikirnya deduktif seperti itu. Jadi dari umum ke khusus, pemberian teori dahulu, pemberian konsep, pemahaman konsep, lalu pemberian rumus, baru di situ mereka akan menguji teori-teori yang sudah mereka pelajari di dalam kelas misalnya, jadi diuji di lapangan seperti itu. Teori, konsep, lalu juga rumus. Jadi mereka sudah tidak lagi mempertanyakan asal-usul teori atau suatu rumus, namun mereka sudah mampu menggunakan teori atau rumus-rumus tersebut untuk memecahkan masalah, karena itu sudah dilakukan di kelas ya teman-teman antara guru dan peserta didik seperti itu. Jadi intinya yang lebih aktif itu adalah gurunya kalau yang di deduktif. Kalau yang di induktif, mereka menyimpulkan sendiri, berarti mereka harus mengalami sendiri ya teman-teman, karena memang pengalaman penting kalau yang di berpikir induktif. Jadi di situ mereka harus terlibat aktif dalam proses belajar. Seperti itu bedanya ya teman-teman. Semoga kalian sudah bisa membedakan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif. Soal nomor 7, jika dalam proses pembelajaran Bu Hani dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru dan mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan, maka kemungkinan siswa Bu Hani memiliki gaya belajar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya belajar ya teman-teman. Kita udah pernah belajar di video sebelumnya khusus membahas mengenai soal-soal yang berkenaan dengan gaya belajar. Silakan bagi kalian yang belum menonton, ditonton dahulu ya teman-teman. Dilihat kata kuncinya adalah gaya belajar siswa. Kalau tidak salah ya teman-teman, silakan ditonton videonya. Nah, untuk soal yang nomor 7 ini kita lihat ya teman-teman opsinya. Kalau yang A itu auditory, kita bukan lebih banyak ya teman-teman, karena memang kalau auditory itu kita menggunakan indera pendengaran ya teman-teman, yang lebih dioptimalkan seperti itu. Kalau audio visual ini dua-duanya, jadi audio itu dari pendengaran bisa, visual juga. Misalnya itu televisi, terus YouTube. Nah, seperti kalian belajar dari YouTube channel aku seperti ini, kalian masuk ke audio visual. Jadi selain kalian itu mendengarkan penjelasan dari aku, jadi kalian juga melihat PPT aku seperti itu ya teman-teman. Jadi itu masuk kepada audio visual, jadi nggak mendengarkan saja. Kalau yang auditory itu contohnya misalnya dari kaset, jadi kalian itu tidak melihat ya teman-teman, jadi hanya mendengarkan saja. Nah, yang ketiga itu adalah kinestetik. Kalau kinestetik ini melibatkan keaktifan anggota tubuh ya teman-teman. Jadi gerakan seperti itu. Jadi misalnya gerakan tangan, lalu misalnya kalian kesana kemari, tidak diam di tempat seperti itu. Itu masuk kepada kinestetik. Nah, kalau visual itu yang paling banyak digunakan adalah indera penglihatan kita seperti itu. Misalnya dengan membaca modul seperti itu masuk kepada visual ya teman-teman, karena yang digunakan adalah indera penglihatan di situ. Yang E ini sebenarnya hanya pengecoh ya teman-teman, tidak ada gaya belajar mandiri seperti itu. Jadi gaya belajar itu hanya yang 4 tadi yang di atas. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Jadi di sini Bu Hani itu menggunakan objek nyata untuk belajar konsep. Jadi tidak mungkin visual, karena kalau visual itu contohnya kita menggunakan buku, menggunakan modul, jadi kita tidak membutuhkan objek nyata. Jadi yang dijelaskan di buku itu aja. Jadi yang dijelaskan di buku itu kita tidak harus mempersiapkan objek nyatanya seperti itu. Jadi tidak mungkin visual. Jadi yang tidak mungkin kita eliminasi dahulu. Lalu juga kalau auditory itu tidak
mengarah kepada pendengaran ya teman-teman. Ilustrasi di soal sama sekali tidak ada yang mengarah ke situ. Jadi tidak mungkin teman-teman. Audiovisual juga. Nah, kalau kinestetik ini kita lihat mengeksplorasi lingkungan. Nah, kalau kita mengeksplor lingkungan, otomatis kita kan pergi ke lingkungan tersebut. Jadi kita itu menjelajah seperti itu ya teman-teman, menggunakan seluruh indera kita, tubuh kita seperti itu. Jadi kita aktif seperti itu, bergerak, tidak hanya di tempat. Jadi itu masuk kepada kinestetik. Nah, kita buktikan bahwa jawaban kita ini udah sesuai dengan modul yang sudah disiapkan pemerintah ya teman-teman, yaitu modul pedagogi P3K SIM PKB. Nah, kita lihat di sini itu sudah sesuai ya teman-teman. Kalau yang di atas sendiri adalah kinestetik, yang kedua adalah auditori, yang terakhir adalah visual. Jadi kalau yang kinestetik itu yang ini ya teman-teman, sudah sesuai dengan yang disebutkan di soal tadi. Jadi menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru dan mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan. Jadi sudah betul ya teman-teman, jawaban yang tadi itu adalah kinestetik. Nah, kalau auditori itu berbeda. Jadi akan ada clue bahwa siswa itu lebih banyak menggunakan indera pendengarannya. Kita lihat di situ. Poin yang ke-1, jadi mereka menggunakan media rekaman seperti kaset, audio, CD, dan juga peserta didiknya diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Nah, logikanya kalau kita berdiskusi, kita kan harus mendengarkan penjelasan dari orang lain dahulu, dari kelompok lain seperti itu. Jadi kita menggunakan indera pendengaran kita, baru kita bisa menanggapi apa yang mereka nyatakan seperti itu. Nah, kita lihat yang visual terakhir teman-teman. Jadi kalau visual itu lebih ke gambar, PowerPoint, bagan, peta, dan lain sebagainya, juga buku-buku ya teman-teman. Jadi mungkin tadi juga bisa masuk kalau modul seperti itu. Soal nomor 8. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Pengembangan IPK memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Jadi kalau yang A itu rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Benar ya teman-teman. Jadi seperti menyimpulkan itu kan bisa diukur ya teman-teman. Jadi siswa itu benar-benar bisa menyimpulkan tidak. Jadi kesimpulan mereka itu nilainya berapa. Misalnya kesimpulan si A ini lebih bagus, jadi bisa dikasih nilai yang lebih tinggi. Jadi itu maksudnya yang bisa diukur ya teman-teman. Atau menjelaskan itu KKO yang di C2 ya teman-teman. Jadi kan kalau siswa dapat menjelaskan suatu konsep dengan lengkap dan detail seperti itu, maka nilainya akan lebih besar daripada mereka yang menjelaskan kurang detail. Jadi itu yang namanya bisa diukur ya teman-teman. Opsi yang B dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Nah ini betul teman-teman, jadi jangan yang ribet yang tidak dapat dipahami. Jadi harus benar-benar simple, jelas, dan mudah dipahami. Yang C itu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, jadi tidak ambigu seperti itu juga benar. Yang D mengandung beberapa tindakan. Nah ini teman-teman, ini yang kurang tepat. Jadi harus mengandung satu tindakan saja. Yang E itu memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Nah itu betul teman-teman. Yang tidak benar itu adalah yang D, karena memang harus mengandung satu tindakan saja. Jadi kalau menyimpulkan ya menyimpulkan, menjelaskan yang menjelaskan, seperti itu. Nah ini dia adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan IPK ya teman-teman. Jadi tadi di opsi yang A itu yang ini, lalu juga ada ini, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda atau ambigu. Nah ini dia teman-teman, jadi harus mengandung satu tindakan saja. Kalau di opsi yang D itu adalah beberapa tindakan. Nah yang E tadi masuk ya teman-teman, jadi memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Tidak hanya mata pelajaran, namun juga potensi, kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Sebelum ke soal nomor 9, saya ingin mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, sebagai informasi, semua jawaban yang ada di video ini sudah sesuai dengan modul P3K SIM PKB Pedagogik ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin mencocokkannya dan bagi kalian yang belum memilikinya, silakan download linknya ada di deskripsi video ini.
Soal nomor 9, pada tahap konseptualisasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah. Nah, di sini sudah sering kali saya bahas, namun memang beberapa dari kalian itu masih bingung dalam menjawab dan menjawab salah ya teman-teman. Memang terjadi kebingungan di sini. Kalau di KJ SIM PKB itu jawabannya adalah mampu memecahkan masalah. Namun ternyata ketika kita cek di modul, jawabannya itu adalah mampu membuat peraturan ya teman-teman. Jadi kembali ke keyakinan masing-masing, kalian masih mau ikut KJ yang tryout SIM PKB atau kalian akan mengganti jawaban kalian kepada opsi yang B, yaitu mampu membuat peraturan. Nah, di sini pernah saya jadikan kuis ya teman-teman. Di situ saya meletakkan KJ yang B sesuai dengan modul, yaitu mampu membuat peraturan. Kita lihat di sini yang menjawab opsi A, B, C, dan D itu hampir sama ya teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa masih terjadi kebingungan di situ. Jadi porsinya masih sama antara A, B, C, dan D. Nah, di sini sesuai dengan modulnya ya teman-teman. Jadi itu merupakan pandangan dari David. Nah, di situ ada pengalaman konkret, ada pengamatan aktif, ada konseptualisasi, dan eksperimen aktif. Jadi, yang untuk tahap konseptualisasi, di situ peserta didiknya diharapkan mampu atau sudah mampu membuat peraturan umum ya teman-teman. Jadi, bukan memecahkan masalah. Nah, ada yang menemukan bahwa kalau di pengetahuan konseptual itu memecahkan masalah seperti itu. Nah, berbeda ya teman-teman. Jadi yang dimaksud di soal tadi adalah tahap konseptualisasi. Jadi bukan konseptual. Jadi kalau yang tahap konseptualisasi itu adalah menurut pandangan David ya teman-teman, Cobb. Jadi teman-temannya itu adalah pengalaman konkret, pengamatan aktif, dan eksperimen aktif. Namun, kalau yang pengetahuan konseptual di sini berbeda, teman-teman. Jadi memang di situ ada kata memecahkan masalah. Namun menurut Anderson ya, teman-teman, jadi di situ bukan tahapan, namun dimensi pengetahuan. Jadi ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Jadi kalau kita perhatikan soal nomor 9 itu mengarah kepada yang menurut David ya teman-teman, bukan yang menurut Anderson. Jadi konseptualisasi, bukan konseptual. Jadi jawaban seharusnya kalau memang sesuai modul itu adalah yang B, yang mampu membuat peraturan. Soal nomor 10 sekaligus soal terakhir dalam video ini, mengapa kita harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan perumusan IPK? Nah, di sini jawabannya adalah agar konsep materi dapat tersampaikan secara efektif ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menggunakan kata kerja operasional. Seperti itu. Nah, di sini masih umum agar peserta didik tidak kebingungan, agar guru dapat memberikan materi sesuai karakteristik siswa, tidak ada kaitannya ya teman-teman. Jadi tidak ada kaitan karakteristik siswa dengan KKO seperti itu. Lalu agar siswa memahami KD yang akan disampaikan juga terlalu umum kalau KD ya teman-teman. Jadi lebih ke khusus, jadi lebih ke materi seperti itu. Nah, opsi yang E agar lebih efektif dan efisien ini tidak jelas apanya seperti itu. Jadi opsi yang paling masuk akal itu adalah opsi yang A. Kita lihat di sini sudah sesuai dengan modulnya ya teman-teman. Jadi di sini menggunakan kata kerja operasionalnya itu sesuai dengan atau sesuai untuk perumusan IPK agar konsep materi dapat tersampaikan secara efektif. Jadi sesuai dengan opsi yang A ya teman-teman. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga kalian semua lulus P3K, semoga dimudahkan. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.